Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hania Risandri, NPM A1G022033 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Konsep dasar manajemen kurikulum. Apa sih manajemen kurikulum itu? Teman-teman udah pada tahu belum? Kalau belum, yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, pengertian kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, koefisien, sistematik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Ketujuh, seimbang antara kepentingan sosial dan kepentingan daerah. Siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap implementasi atau pelaksanaan, tahap evaluasi atau penilaian. Yang kedua, manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Bisa dilihat gambar di samping adalah pelaksanaan fungsi manajemen sekolah membutuhkan keterpaduan yang utuh antara input, proses, dan output. Standar pengelolaan pendidikan diharapkan dapat yang pertama, melaksanakan visi dan misi sekolah yang diputuskan bersama. Kedua, menetapkan tujuan terutama, merumuskan indikator dan target mutu lulusan. Yang ketiga, menetapkan strategi. Keempat, menetapkan kebijakan dan program peningkatan mutu lulusan. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Kita akan membahas yang prinsip kurikulum dulu. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Ada 2 macam. Yang pertama, relevansi internal. Merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen. Yang kedua, relevansi eksternal. Berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercangkup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Lalu, prinsip fleksibilitas. Selanjutnya, prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pembelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat, efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Yang kedua, fungsi manajemen kurikulum. Fungsi ini yang pertama, fungsi penyesuaian, bahwa kurikulum harus dapat mengantar siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, fungsi integrasi, bahwa kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh, kemampuan kognitif, efektif, psikomotor harus berkembang secara terintegrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, bahwa kurikulum harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya, sebab siswa adalah organisme yang unik yakni memiliki perbedaan, baik perbedaan minat, bakat, maupun kemampuan. Yang keempat, fungsi persiapan, bahwa kurikulum harus mampu memberikan pengalaman pelajaran bagi anak baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kelima, fungsi pemilihan, bahwa kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Keenam, fungsi diagnostik adalah fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan-kelemahan dan kekuatan siswa. Lalu komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Tujuan itu yang pertama tujuan nasional, tujuan internasional, tujuan kurikuler,
Dan terakhir, tujuan instruksional. Kedua, isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi. Pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Strategi ini berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Yang keempat, evaluasi atau penilaian. Pembelajaran evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Perencanaan kurikulum merupakan perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Yang kedua, perumusan tujuan kurikulum. 3 sumber yang mendasari. Yang pertama, sumber empiris, sumber filosofi, sumber bahan pembelajaran. Yang ketiga, landasan perencanaan kurikulum. Landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah yang pertama, kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang kita akan membahas model implementasi kurikulum. Yang pertama, the Conquest-Based Adaptation Model merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Layton. Model ini memfokuskan pada guru. Yang ketiga, model Torrey. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Nah, di samping adalah gambar pengembangan isi kurikulum. Teman-teman bisa pause untuk melihatnya ya. Yang terakhir akan kita bahas adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Ketiga, prosesi implementasi. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang manajemen kurikulum. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua.